Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Komalasari, dosen tetap di STIH Geraha Kirana. Saya mengajar hukum perlindungan perempuan anak dan sistem peradilan pidana anak. Proses yang saya ajar, saya melakukan proses belajar mengajar itu dengan cara kuesioner, makalah terhadap mahasiswa, terus tanya jawab dan beberapa hal yang merespon mahasiswa untuk memahami dan lebih gampang mengingat apa itu hukum perlindungan perempuan dan anak. Ada beberapa hal seperti absensi itu sekitar 15%, kuesioner 20%, UAS sekitar 40%. Ujian tengah semester 15%. Berikut adalah video proses cara saya belajar mengajar di dalam kelas kepada mahasiswa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi, hari ini kita pembelajaran sistem peradilan pidana anak. Kemarin-kemarin juga kita sudah membahas beberapa makalah yang berbicara tentang perlindungannya, bagaimana pendampingan anak pada saat di kepolisian. Ya kan, di kepolisian itu kan bagaimana prosesnya. Bisa nggak di kepolisian itu kita melakukan diversi atau RJ? Bisa nggak? Pada saat proses penyelidikan dan penyidikan, bisa nggak kita melakukan diversi ataupun restorasi justis? Bisa ya, bisa. Karena diversi atau restorasi justis itu sesuai dengan Perkapolri, ya. Dibuka peluang untuk yang khususnya perkara anak bisa dilakukan diversi dan restorasi justis. Itu ya. Nah, kemarin kita juga bicara tentang bagaimana perlindungannya. Perlindungan terhadap anaknya. Perlindungan terhadap anak itu kan banyak ya. Kemarin-kemarin dari hukum perlindungannya juga sudah kita jelaskan. Siapa yang masih ingat apa saja perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Anak yang berhadapan dengan hukum itu pelaku ataupun korban, dia termaksud anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Siapa aja yang paham dan bisa menjelaskan apa saja bentuk-bentuk perlindungan itu? Silakan. Apa saja tuh perlindungan terhadap anak? Contoh. Oke, itu artinya apa? Anak tidak boleh dibedakan antara suku, agama, ras, dan budaya. Siapa yang bisa menjelaskan itu apa? Ayo. Agama, apapun agamanya, ya, apapun agamanya, sekalipun dia tidak beragama, anak tetap harus dilindungi karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekalipun anak tidak ada agamanya, ateis, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, baik dia pelaku ataupun korban, tetap sama di hadapan hukum. Dia tetap harus didampingi. Siapa yang mendampinginya? Orang tua, ya, orang tua. Kalau nggak ada orang tua, wali, pengampu, siapa lagi? Ayo. Lembaga-lembaga anak. Oke, siapa lagi? Iya, tuh ya. Itu agama, ras, suku. Siapa yang bisa? Suku?
apapun sukunya. Ya. Kita tidak boleh membedakan itu. Misalnya nih, siapa namanya? Eva. Aku benci nih dengan suku Batak. Pada saat kamu mau mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, ternyata dia orang Batak. Ya, orang bermarga. Apakah kamu mengikuti egomu untuk tidak mendampingi dia? Paham yang saya bilang? Artinya kamu tidak bisa mengikuti egomu sekalipun kamu tidak suka dengan orang Batak. Kalau dia orang yang sukunya Batak, tetap kamu mendampinginya. Apabila kamu pendamping yang diutus negara, itu ya, sesuai dengan itu artinya maksud dari perlindungan tadi. Lagi yang lain Pak, sudah mencakup. Ada yang paham? Ada yang mau bertanya tentang agama, ras, suku, budaya, itu termaksud ya. Ada bahasa dengan, ingat nggak? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika, artinya apa? Tuh dia, ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Mau sukunya Papua, mau sukunya Dayak, mau sukunya Aceh, mau sukunya Riau, tetap dia di satu rumpun walaupun dia berbeda. Kalau dalam rumpun tersebut ada yang mengganggu, tetap beberapa rumpun ini membela yang satu rumpun tadi, gitu ya. Sama seperti yang lagi marak nih di Aceh. Orang Sumut yang paling banyak kan mendukung itu. Karena apa? Karena itu bukan haknya kita, gitu. Secara de facto dan secara perjanjian Helsinki tadi itu memang haknya Aceh. Kita nggak boleh dong mengklaim yang bukan hak saya. Nih Bu, handphone saya, boleh nggak? Enggak, silakan Pak. Enggak, ya. Sekalipun saya itu presiden, sekalipun saya pemimpin, sekalipun saya dosen di sini, boleh nggak saya mengklaim, oh tas Ibu saya seneng nih, lihat tasnya siapa, saya ambil, saya klaim kalau ini punya saya gitu. No, ya. Itu artinya tadi Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, perlindungannya Pak, coba. Tuh ya, pahami apa artinya perlindungan. Ya. Beberapa orang yang di sini kan kayak Pak Simanjuntak tuh sering tuh di lapangan pendampingan terhadap korban, ya kan? Secara praktek orang Bapak tuh memahami. Secara teori mungkin masih kurang, kan gitu, masih belajar. Itulah gunanya kita kuliah. Kuliah itu bukan hanya datang, duduk, lalu pulang, bukan ya. Tapi diserap tuh, ilmu-ilmu dosen itu diserap. Lagi Pak, kedua, mementingkan masa depan anak. Siapa yang bisa menjawab? Yang ini, yang maksudnya secara hukumnya itu bagaimana penjelasannya? Mementingkan masa depan anak. Ibu seorang ibu? Mementingkan masa depan anak enggak? Apa yang Ibu lakukan? Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Oke, terus? Memberikan perlindungan secara sandang dan pangan. Oke. Selain itu, ada hal yang lebih penting dari itu semua. Ya, kalau saya rohani yang pendidikan agama itu sangat penting saya
Oke ya, parenting itu perlu. Parenting itu mencakup semuanya, baik fisik maupun psikis. Mana yang boleh, mana yang tidak. Itu ya. Secara rohani betul. Pemahaman dari kita umur dalam kandungan itu yang namanya ibu itu sudah melakukan hal-hal yang baik, merespon anak yang di dalam kandungan agar nanti dia lahir itu mengikuti apa yang pernah ibunya lakukan pada saat dia di dalam kandungan. Itu waktu perempuan hamil ya, bagi perempuan nih yang masih muda. Saya dulu juga nggak belajar, setelah jadi dosen, setelah jadi aktivis perlindungan perempuan dan anak, saya baru belajar bahwanya pentingnya bagi perempuan hamil itu parenting pada saat dia pasca hamil sebelum melahirkan. Apa aja parentingnya? Mengucapkan kata yang baik, ya, menstabilkan emosi pada saat itu kan, kalau perempuan tuh ada bed rest namanya. Nah, secara psikis anak yang baru lahir suka jerit-jerit itu terindikasi dari ibunya hamil banyak mengalami gangguan psikis. Jadi kalau bapak-bapak punya istri yang muda-muda ini, kalau masih mau hamil lagi istrinya, dijaga emosi ibu itu dia dijaga. Terus apa? Kita setiap agama masing-masing kan punya kepercayaan ya. Kayak kami yang muslim membaca Quran, sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah itu pada saat kita melakukan, kita sholat 5 waktu, kita membaca Quran, itu responnya sangat luar biasa pada saat hamil. Sangat luar biasa. Kenapa? Jangan bilang janin itu nggak punya telinga, jangan bilang janin itu nggak punya mata, jangan bilang janin itu nggak punya hati. Pada saat dia dari zigot ke embrio itu sudah disalurkanlah napasnya. Dia bisa mendengar bagaimana stimulasi ibunya. Itu sudah terpengaruh dengan kehamilan seorang perempuan. Nah, begitu juga dengan agama lain. Pada saat dia membaca Alkitab, mungkin ya, membaca Alkitab, dia ke gereja, rajin ke gereja, segala macam, itu mempengaruhi. Itulah parenting awal anak pada saat dia dalam kandungan. Itu ya. Jadi maksud dari yang kedua tadi, mementingkan masa depan anak. Artinya pada saat anak yang berhadapan dengan hukum, ya, anak yang berhadapan dengan hukum itu kan bukan harus jadi pelaku, betul nggak? Korban juga dia anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya nih, yang paling rentannya dia korban pelecehan, belum cabul ya. Kalau cabul sudah fisik dan psikisnya, pelecehan. Kalau pelecehan itu apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Bapak? Iya, itu misalnya apa tuh? Raba? Pelecehan? Pegang tangan? Tuh. Pada saat dia mendapatkan kekerasan yang bentuknya pelecehan, ya, bagaimana kita memberikan pemahaman agar dia tidak trauma berkepanjangan. Itu maksudnya ya, masa depan tadi. Karena kalau anak yang sudah menjadi korban, kalau sudah jadi pelaku udah pasti agak susah. Kalau dia korban masih pelecehan,
agar dia tidak psikisnya terus membayangkan sampai akhirnya nanti dia udahlah, aku udah pernah disenggol, aku udah pernah diginiin, udah mohon maaf, aku melakukan lebih dari itu, aku udah pernah kok. Bagaimana kita mengantisipasinya agar itu tidak berlanjut? Kita memberikan edukasi, pemahaman terhadap si anak tadi bahwa apa yang terjadi sama dia bukan berarti itu bisa memperburuk keadaan dia. Dia tetap harus bisa memperbaiki dirinya, dia tetap harus bisa memberikan semangat terhadap dirinya, dia harus bisa menggapai masa depannya. Sampai apa? Sampai dia yang mendapatkan pelecehan itu bisa membentengi atau melindungi dirinya untuk tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti itu. Bukan malah menyodorkan diri, tapi melindungi dirinya agar tidak lagi terjadi hal-hal terulang lagi gitu ya. Itu. Paham? Yang lain, Pak? Coba Ibu yang ketiga perlindungannya. Oke, siapa yang bisa jawab? Tadi kayaknya udah hak untuk hidup, berkembang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Kayaknya tadi dari awal udah kita iniin. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Kalau menurut saya itu lebih ke bagian psikososial dan pendidikannya juga. Oke. Karena dari sosialnya seperti dari lingkungan, karena kan anak merupakan guru pertama bagi anak itu adalah orang tua. Oke. Jadi orang tuanya harus memberikan hal yang terbaik dulu kepada anak, menjaga lingkungan si anak ini agar tidak bisa dibilang tercemar dari hal yang tidak diinginkan. Oke. Terus selanjutnya adalah pendidikan, di mana pendidikan juga perlu bagi anak karena apabila anak tidak diberikan edukasi yang baik dari orang di sekitarnya, saya rasa anak tersebut akan mudah yang namanya mendapatkan hal-hal yang negatif dari lingkungan di sekitarnya. Dan juga pendidikan itu perlu sampai usia yang minimal itu seperti yang kita tahu di Indonesia pendidikan minimal sampai SMA, dan saya rasa untuk orang tua pasti memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya minimal sampai tingkat yang SMA. Oke, berarti itu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Iya kan? Tapi lingkungan itu tidak bisa. Apa tadi kamu bilang? Lingkungan bisa kita apa tadi? Kita tidak bisa menjaga lingkungan kita tuh untuk baik. Lingkungan sekitar kita nggak bisa melarang orang-orang yang di sekitar kita tuh, kau jangan berbuat jahat, kau jangan narkoba, kau jangan gini, tidak. Tapi kita bisa menekan angka itu dengan iya. Bagaimana kalian yang muda-muda, kalian buatlah di lingkungan kalian tuh, misalnya nih kita buat kegiatan apa gitu kan, kita buat seperti remaja-remaja milenial, kita harus membangun ini di lingkungan kita harus membuat ya mungkin sekelas-sekelas kegiatan-kegiatan yang kreatif, agar apa? Agar anak-anak itu pikirannya tidak ke narkoba, ke begal. Kalau banyak aktivitas, ya kita nggak usah jauh, kita sendiri. Kalau kita banyak aktivitas satu harian, handphone terpegang nggak? Enggak, betul. Identitas tadi ya. Tanpa
Oke. Karena sehingga di masa lalu itu contohnya dianggap seperti pendidikan ala VOC, tapi hasilnya sangat baik. Betul. Tapi sekarang penghargaan terhadap anak itu justru membuat anak itu seperti sulit untuk dikendalikan. Jadi kan perbedaan arah kiblat cara pandang tentang hak asasi manusia menurut saya. Seperti di Amerika, ya tetangga lihat ada anak yang dipukul sama orang tuanya, dia bisa lapor. Melapor, betul. Sementara kalau kita perhatikan seperti di Cina sendiri, saya pernah lihat video itu, anak dari kecil itu seperti disiksa. Betul. Mereka mau jadi atlet. Gitu. Betul. Sampai anak itu menangis, menjerit, tapi hasil akhirnya Bagus. mereka jadi atlet juara dunia. Iya. Menurut saya sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini perubahan cara pandang secara global atau apa yang membuat, dan kemudian juga hukum kita juga menafsirkan seperti itu, sehingga ketika di kelas terjadi pemukulan itu sudah dianggap pidana. Iya, betul. Terima kasih ya Pak Junta. Memang termaksud saya dan mungkin orang Pak Junta juga masih ngerasain bagaimana didikan dulu orang tua, ya kan? Kalau dulu sekolah bangun jam 6 pagi, sholat, siap sholat, sarapan, mandi, sarapan, udah tertib tuh di meja makan, kan gitu. Tertib di meja makan, sekolah, gak ada waktu main. Waktu main tuh setelah pulang sekolah, bangun tidur siang, bangun tidur, main sebentar, belajar, gitu ya Pak. Saya masih merasakan itu. Itu yang membuat anak-anak zaman dulu tuh beda pemikiran dengan anak sekarang. Kenapa di Indonesia seperti itu, Bu? Ya kan? Karena di Indonesia itu paling tinggi tingkat kekerasan terhadap anak. Jadi negara sebenarnya kalau kita bilang orang tua ini kan mungkin melebihi negara ya. Gak mungkin orang tua memukul sampai membunuh. Kenyataannya malah sebaliknya. Anak yang memukuli orang tua sampai orang tuanya mati gitu kan. Kebanyakan sekarang ya, sekarang yang saya lihat. Intinya negara itu mau melindungi anak. Dengan hadirnya undang-undang tadi disosialisasikan agar kekerasan yang terjadi terhadap anak itu kecil dampaknya. Contohnya seperti ini ya Pak. Saya dulu sekolah, tuh saya baca buku, tutup, terus gurunya nanya, apa yang dimaksud dengan hemofilia? Apa yang dimaksud dengan karnivora? Harus tanggap. Kalau kita nggak paham, pok. Itu merespon otak kami yang masih kecil agar kita tidak bermalasan. Tapi negara memandangnya lain. Kenapa negara memandang lain? Kalau terus-terusan nanti anak dilakukan verbal seperti itu, dilakukan kekerasan, itu akan berdampak psikis dan fisiknya si anak menjadi orang yang tidak terkendali. Tahu nggak yang tidak terkendali? Manusia ini, kita yang ada berapa orang di sini, cara pandang, pola pikir, karakter, dan sifat serta semuanya, semua berbeda. Betul nggak? Saya marahin Eva, belum tentu dia nerima hari ini saya marahin. Bisa jadi belum keluar dari pintu, masih di sini, dia dendam sama saya. Begitu juga dengan Bu Rahma. Bila saya kasih tahu Bu Rahma, Ibu jangan begitu, pendapat Ibu salah, tersinggung nggak? Tersinggung. Nah, itulah yang membuat pemerintah mengantisipasi hingga mengeluarkan undang-undang perlindungan anak agar anak tersebut dia tidak terkontaminasi dengan hal-hal kekerasan tadi. Ya. Terkait tentang parenting tadi. Untuk parenting yang dipertanyakan tadi kan
pada orang tua zaman sekarang atau yang kami generasi yang saat sekarang ini itu kan Bu didapat dari Parentingnya orang tua kamu. orang tua dulu. Iya. Jadi kenapa bisa ada perbedaan? Mungkin kalau saya melihat di sini Bu, karena konteksnya perkembangan Iya. dunia Teknologi. saat ini, yang mana para orang tua atau orang-orang generasi sekarang ini fokusnya sudah berbeda-beda. Jadi tidak lagi fokusnya kepada anaknya, sudah mementingkan ada yang pada karirnya atau yang lain. Jadi dulu saya lihat perbedaannya pada zaman dulu, orang-orang tua dulu itu berfokus pada anaknya, tetapi berbeda dengan sekarang yang mungkin mereka karena ada kemudahan yang ada di kemajuan sekarang ini, jadi fokusnya sudah berbeda. Mungkin seperti itu. Oke, ya. Kalau orang dulu, ya kan, karir perempuannya kan nggak tinggi-tinggi, betul nggak? Ya kan, di rumah ngaji, ngurusi suami. Kalau sekarang perempuannya berlomba, kalau bisa sampai profesor, kan gitu. Nah itu mempengaruhi di mana parenting itu dilakukan. Kenapa? Orang tua dulu kenapa fokus? Karena dia di rumah aja. Dia dengan tegas, dengan bijaksana, ya, dengan menghakimi, dengan mendidik gitu. Kalau saya bilang gitu ya, menghakimi tapi mendidik gitu. Karena orang tua saya kuliah pun dia nggak kerja, dia di rumah, dia ngurusi anaknya. Padahal bapaknya saya bukan cuma tentaranya, cuma PM, tapi dia ngurusin anak. Bisa aja dia kalau dia mau kerja, tapi enggak, adik-adiknya kerja semua gitu. Itu tadi ya, itu yang sangat mempengaruhi. Beda dengan orang tua sekarang yang dia kerja sambil ngurus anak, pasti nggak fokus. Apalagi, mohon maaf, jangankan yang baru brojol, yang dalam kandungan aja dikasih HP, dengerin ya kan, dengerin musik ibunya, mempengaruhi nggak itu? Mempengaruhi seperti yang saya bilang tadi. Anak yang dalam kandungan, apa yang dibuat ibunya di luar itu berdampak ke dalam kandungannya. Udah setelah lahir berapa bulan ngoek dikasihlah dia HP. Parenting yang bagus enggak. Bahkan saya bilang, kita bicara nih di sini, jangan pegang gadget. Gadget itu harus gini. Kenapa? Gadget itu banyak dia game-game sekarang itu yang ke porno, ya kan? Banyak kan? Ke pornografinya, ke ini dalam animasi-animasinya itu banyak. Saya cuma pandai ngomong. Kenyataannya saya juga nggak lakukan itu di rumah. Kenapa? Kalau saya lakukan itu, saya kena demo satu rumah. Saya punya kuasa? Enggak juga. Itu perkembangan teknologi dengan kecanggihan teknologi sekarang itu sangat berdampak negatif kepada kaum muda, apalagi nanti setelah kalian, itu sangat berdampak negatif. Itu sebenarnya ya, bukan hanya pemerintah yang harus hadir di sini, tapi kita juga sebagai orang-orang intelektual, orang-orang yang punya masa depan. Makanya kenapa kalian belajar, kenapa kalian harus punya ilmu, bukan hanya untuk diri kalian, tapi buat generasi kalian yang akan datang. Itu yang harus kalian tanamkan kepada mereka. Makalah udah. Siapa udah? Kelompok 3 kemarin ya. Oh iya, orang ibu ya, kelompok 4. Eva udah. Siapa? Belum. Kelompoknya ada sama siapa? Oh, kelompok berapa kalian? 6. Kita kapan ujian? 7. Minggu depan terakhir. Oke. Gitu ya. Setiap pertanyaan yang saya kasih, kayak kemarin kan orang Pak Dedi nih. Setiap pertanyaan yang saya lemparkan sama kalian bisa menjawab. Saya nggak minta sempurna,
kalian jawab, saya udah paham, punya bekal. Jadi peran kami di sini dosen itu bukan hanya duduk, datang, kalian buat makalah, enggak. Tapi bagaimana kita bisa diskusi panjang yang memang kalian juga bisa memahami itu semua gitu. Tuh ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam bentuk karya PDD UKT-PT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat seutuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.